Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri beserta panitia penyelenggara aksi Universitas Muhammadiyah Jember dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vanita Tunisa, saya dari SMK 1 Pancasila Ambulu. Di sini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Kreatif dan Produktif di Era Pandemi. Kaum muda di seluruh Indonesia, seperti yang kita tahu, awal tahun 2020 menjadi tahun era perubahan bagi seluruh dunia maupun di Indonesia. Karena awal tahun 2020 sampai saat ini terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Tentunya hal tersebut selalu berdampak bagi masyarakat. Kaum muda di seluruh Indonesia, kita semua memiliki perasaan yang sama tentang bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah untuk memutus rantai penyebaran virus. Khususnya generasi muda di Indonesia, sudah 2 tahun berjalan, sistem pendidikan di Indonesia masih belum normal. Kita lebih banyak menghabiskan waktu belajar di rumah atau yang biasa disebut dengan pembelajaran daring. Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang lumrah bagi pelajar di Indonesia. Pertanyaan saya, apakah ini efektif? Jawabannya tidak selalu. Berbicara tentang pendidikan, saya teringat dengan perkataan Nelson Mandela yang mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Namun, bagaimana generasi muda di Indonesia memiliki senjata yang paling ampuh, sedangkan sistem pendidikan di Indonesia masih kurang efektif? Banyak siswa yang merasa tidak puas dengan pembelajaran online, banyak yang tidak dapat mereka pahami, bahkan ada yang tidak mau belajar lagi. Pembelajaran daring dianggap kurang efektif karena jaringan internet di seluruh Indonesia itu tidak merata, atau bahkan mereka terkendala dengan kuota yang seharusnya diterima rata untuk seluruh pelajar di Indonesia, nyatanya masih ada yang belum tersalurkan. Nah, hal ini menjadi permasalahan utama dalam pembelajaran daring. Tetapi seiring dengan adanya pandemi yang berkelanjutan, Kementerian Pendidikan di Indonesia akhirnya turun tangan untuk membantu seluruh pelajar di Indonesia agar tetap melaksanakan pembelajaran daring dengan aman dan nyaman. Contohnya pemberian kuota gratis yang disalurkan secara merata bagi seluruh pelajar di Indonesia. Hal ini menjadi salah satu dampak positif bagi seluruh pelajar di Indonesia agar tetap semangat dan giat belajar untuk terus menuntut ilmu. Kaum muda di seluruh Indonesia, ketika kita sudah diberikan kemudahan dalam pembelajaran daring, tugas pelajar Indonesia selanjutnya adalah meningkatkan semangat belajar melalui kreativitas dan inovasi baru yang telah dikembangkan. Lalu, bagaimana caranya agar kita tetap produktif dan kreatif selama di rumah? Yang pertama, belajar skill baru melalui konten YouTube. Banyak sekali konten-konten YouTube yang bermanfaat, contohnya belajar public speaking atau keahlian dalam berbicara. Mungkin bagi beberapa orang, berbicara di depan umum menjadi salah satu hal yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut terjadi karena seseorang merasa tidak percaya diri atau bahkan mereka tidak menyiapkan secara baik. Jadi, belajar public speaking menjadi salah satu skill yang sangat dibutuhkan dimanapun, entah itu di dunia kerja maupun di dunia pendidikan. Keahlian berbicara bisa kalian pelajari selama masa pandemi di rumah. Yang kedua, mengikuti kompetisi online lewat berbagai media. Dengan mengikuti kompetisi online, kita tetap mendapatkan wawasan dan pengetahuan di dalamnya. Mengikuti kompetisi online membuat diri kita menjadi lebih kreatif dan produktif. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersaing dalam kegiatan yang positif
Yang tentunya hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan semangat belajar agar tetap produktif selama masa pandemi di rumah. Yang ketiga, mengumpulkan sertifikat internasional melalui kursus online. Pasti pembelajaran daring itu lebih banyak santainya kan? Nah, kaum muda di Indonesia tetap bisa produktif kok dengan mengikuti kursus online internasional. Selain mendapatkan skill baru seperti belajar bahasa Inggris, kita juga mendapatkan sertifikat internasional. Di sana ada banyak kursus online yang menyediakan sesuai dengan bidang yang kita minati. Ada banyak website yang menyediakan kursus online seperti Coursera, Alison, dan Sailor, dan masih banyak lagi. Kamu muda di seluruh Indonesia. Nah, 3 tips yang baru saja aku sampaikan bisa kalian terapkan agar tetap produktif dan kreatif selama masa pandemi. Berkreasi di era pandemi membuat diri kita menjadi lebih banyak perubahan positif karena kita senantiasa mengembangkan ide-ide baru untuk kemajuan diri kita. Meningkatkan semangat belajar melalui kreativitas menjadi tantangan baru bagi seluruh pelajar di Indonesia di masa pandemi. Dengan cara ini, waktu belajar kita lebih meningkat dan kita banyak mempelajari hal-hal baru. Jadi, pelajar di Indonesia kita harus tetap semangat dan giat dalam belajar untuk menuntut ilmu. Tidak peduli bagaimanapun kondisi dunia di luar sana, jangan lupa untuk belajar hal baru setiap harinya. Karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan setiap harinya. Kaum muda di seluruh Indonesia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.